Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada hari Rabu itu adalah jadwal pelajaran fikih. Dan untuk kelas 8, Ibu masih akan mengulangi kembali materi minggu lalu ya, yang berkaitan dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kalian belajar mengenai sujud syukur dan sujud tilawah ini, Ibu harapkan kalian dapat menghayati hikmah dari sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian kalian dapat menjalankan sikap santun, jujur, dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menerapkan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Serta yang terakhir, dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi setelah pembelajaran tentang sujud syukur dan sujud tilawah ini, Ibu harapkan kalian dapat mengaplikasikan atau dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita langsung saja kepada pengertian dari sujud syukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab, sama seperti kata syukron yang artinya berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Sujud syukur ini hukumnya sunnah, ya, dan biasa dilakukan karena kalian misalnya mendapat suatu nikmat yang luar biasa, atau kalian terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Seperti yang sering kita jumpai, bahwa banyak sekali pemain sepak bola yang ketika dia mencetak gol, dia melakukan suatu selebrasi. Biasanya kalau yang beragama Islam, mereka atau langsung sujud ya, sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab-sebab dari sujud syukur. Sebab-sebab dari sujud syukur itu, di antaranya kalian itu mendapat suatu nikmat ya, dan nikmatnya itu amat sangat luar biasa. Jadi sangat spesial dalam hidup kalian. Misalnya mendapat peringkat pertama ya, atau misalnya kalian mendapat juara olimpiade ke-1 sedunia. Nah, kalian disunahkan langsung untuk sujud syukur. Selanjutnya juga kalian disunahkan sujud syukur ketika kalian terhindar dari bahaya. Jadi misalnya kita itu mau naik bis nih, ternyata kita telat dapat bis itu. Bis itu sudah jalan terlebih dahulu. Kemudian setelah jalan terlebih dahulu, kita dapat berita nih bahwa bis yang tadi kalian mau naiki itu ternyata kecelakaan, dan kalian di sana langsung sujud syukur karena kalian merasa bahwa diri kalian telah selamat dari bahaya. Dan yang ketiga itu karena mendapat berita yang menggembirakan. Contohnya dapat hadiah umroh atau dapat hadiah naik haji dan lain sebagainya. Nah, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur itu dilakukan hanya 1 kali dan dilakukannya juga di luar sholat ya. Bacaan sujud syukur itu boleh kalian membaca zikir atau juga kalian boleh membaca bacaan yang sama seperti sujud tilawah. Tata caranya yang pertama di sini ada, kalian berniat dulu, kalian berdiri nih, berniat untuk melakukan sujud syukur, kemudian sambil membaca takbir langsung sujud. Jadi takbir ya, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, ketika sujud ini kalian membaca bacaan zikir ataupun juga boleh membaca bacaan yang sama seperti sujud tilawah. Dan yang keempat selanjutnya itu kalian duduk. Duduknya itu sama seperti duduk iftirash atau duduk ketika tahiyat awal.
Setelah duduk, kalian langsung salam. Ingat ya, sujudnya itu hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kepada sujud tilawah. Tilawah dalam bahasa Arab artinya itu bacaan atau membaca. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kalian mendengar atau membaca bacaan ayat sajdah atau sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sama seperti sujud syukur, sujud tilawah ini juga hukumnya sunnah. Nah, sebab-sebab sujud tilawah ini adalah ketika kalian membaca atau mendengar ayat sajdah. Dan ayat sajdah ini di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat. Di antaranya ada di sini nomor 1 Al-A'raf ayat 206, nomor 2 Ar-Ra'du ayat 15, nomor 3 An-Nahl ayat 50, sampai nomor 15 yaitu pada surat Al-Alaq ayat 19. Jadi kalau kalian membaca atau mendengar 15 ayat ini, maka kalian disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah nih. Sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam 2 keadaan. Bisa dilakukan ketika kalian di luar sholat, juga bisa dilakukan ketika kalian sedang sholat. Kalau di luar sholat, tata caranya yang pertama, kalian niat untuk sujud tilawah. Ini berdiri ya, sambil berdiri kalian niat, kemudian kalian takbiratul ihram dan langsung sujud, membaca bacaan sujud tilawah. Kemudian bangun dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar dan kalian langsung duduk ya. Duduknya itu duduk iftiros atau sama seperti duduk ketika tahiyat awal, lalu ucapkan salam. Kemudian jika kalian di dalam sholat nih, tata caranya ketika kalian membaca ayat sajdah dalam sholat, maka kalian langsung turun. Kalian langsung turun untuk sujud sambil membaca takbir. Kemudian kalian sujud 1 kali sambil membaca bacaan sujud tilawah dan kalian langsung berdiri kembali sambil membaca takbir dan melanjutkan bacaan surah hingga selesai. Kalau misalnya bacaannya setelah selesai, maka kalian langsung ruku saja. Nah, perbedaan dan persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Perbedaannya yang pertama, untuk sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Kalau sujud tilawah dia bisa dilakukan di dalam ataupun di luar sholat. Untuk sujud syukur tidak diharuskan menghadap kiblat. Kalau untuk sujud tilawah dia harus menghadap kiblat. Kemudian kalau untuk sujud syukur tidak diharuskan dalam keadaan suci. Kalau untuk sujud tilawah dia harus dalam keadaan suci. Nah, untuk persamaannya, baik sujud syukur dan sujud tilawah dilakukan hanya 1 kali, sama-sama hukumnya sunnah dan sama-sama dapat membaca bacaan yang sama. Nah, seperti biasa nih, ya seperti biasa kalau ibu sudah menjelaskan, ya, ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya itu mudah kok ya. Mudah, kalian hanya menghafalkan bacaan yang bisa dipakai untuk sujud syukur dan juga sujud tilawah yang ada di buku paket halaman 7. Bentuk hafalannya itu berbentuk video ya, dan kirim ke Google Classroom dan dikirimkan hari ini juga sampai jam 18.00 atau jam 6 sore. Untuk yang tidak tahu mana yang harus dihafalkan, yang ini ya, yang halaman 7 yang di sini. Di sini ibu tulis hafalkan beserta artinya, tapi ibu hanya menyuruh kalian hafalkan Arabnya saja. Ya, hafalkan Arabnya saja yang ada di halaman 7. Ya, langsung kalau sudah selesai video dan kirim tugasnya ke Google Classroom. Alhamdulillah, demikian yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan dan bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini.
Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.